Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami Persatuan Doa Yesus Kembali yang Baik dan Pasar, yang pada malam hari ini kita bersama-sama hendak bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya teman-teman, pada minggu-minggu ini kami percaya bahwa kita semua punya permasalahan teman-teman. Kita semua punya keluh kesah, kita semua punya beban-beban yang harus kita tanggung bersama. Apalagi di masa pandemi ini. Tapi pada malam hari ini teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama dimanapun kita berada, untuk meluangkan waktu sejenak memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan pada malam hari ini kita mau awali dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang memelihara kami umat-Mu. Tuhan Yesus, hari demi hari kami lewati. Semuanya kami lalui dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sebab kami manusia yang tak dapat jalan sendiri. Berbagai keluh kesah kami temui ya Tuhan. Berbagai permasalahan kami alami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami ingin letakkan itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami ingin fokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah yang kudus, Allah yang hidup ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tidak satu hari pun dalam kehidupan kami lalui tanpa berkat-Mu ya Tuhan. Tidak satu hari pun dalam hidup kami lalui tanpa penyertaan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami ingin bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersyukur dengan segenap hati kami. Kami ingin bersyukur dengan segenap puji-pujian kami kepada-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau yang hiasi Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Nah Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah Tuhan, Engkau sungguh Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Maka itu dengan segenap hati kami ingin memuji-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus.
teramat baik bagiku. Nah Tuhan Yesus, Kau sungguh Allah yang teramat baik bagi kami Tuhan. Maka saat ini kami ingin naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami ingin ucapkan segenap rasa syukur kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap hari-hari dalam hidup kami Tuhan, di mana kami selalu boleh memuji memuliakan-Mu, di mana kami manusia berdosa ini boleh beroleh pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Kau berikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan Yesus. Aku hidup hari ini semua hanya karena berkat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih Tuhan teman-teman dalam hidup kita, amin. Maka dari itu pada malam hari ini layaklah Tuhan kita muliakan lebih tinggi lagi. Layaklah Tuhan kita puji lebih dahsyat lagi. Sebab Tuhan memberikan sukacita pujian yang besar kepada kita teman-teman. Maka dari itu kita layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi. Bersama-sama kita mau katakan, berkata di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah, namanya berkuasa, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Dengan segenap hati kita mau katakan lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan, bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita bersungkan sama-sama, betapa hebat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita yang dahsyat, Tuhan Allah kita. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau suka bahwa nama Yesus nama yang paling tinggi, bahwa nama Yesus nama di atas segala nama. Kita mau katakan bersama-sama dalam Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama
kuasanya. Kita membuat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita mau bangkit suka nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita membuat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus tepuk tangan. Nama Yesus menara yang kuat, Dengan segenap hatimu, nama Yesus kota benteng yang nama Yesus. nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan segenap hatimu katakan, Nama Yesus di atas segalanya. suara yang dahsyat untuk Tuhan kita itu luar biasa teman-teman. Berkat Tuhan Yesus sangat sungguh luar biasa pada malam hari ini. Ia berikan kita sukacita pujian yang besar teman-teman. Ia berikan kita rasa syukur yang besar. Maka dari itu pada malam hari ini kita mau kembali untuk menenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita pujian yang kami terima Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau masih berikan kami rasa syukur yang besar kepadamu. Dan juga tak lupa kami bersyukur juga untuk pengampunan-Mu yang besar untuk kami. Sehingga pada malam hari ini kami Engkau izinkan untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh hanya wajah-Mu yang kami cari Tuhan. Sungguh hanya berkat-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang besar, yang termulia Tuhan. Kami tak dapat ya Tuhan menjalani hidup ini tanpa berkat dan anugerah-Mu yang tercurah setiap harinya untuk kami Tuhan. Terimalah Tuhan penyembahan kami yang paling dalam dari dalam hati kami. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, Kami percaya janji-Mu Tuhan. tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Benar Tuhan,
Curahkanlah anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dalam hati kami untuk lebih lagi boleh menyembah-Mu Tuhan. Untuk lebih lagi boleh memfokuskan diri kami hanya ke dalam hadirat-Mu. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Dan kami percaya saat kami dalam kesesakan Tuhan, Ku di dalam kesesakan, janji-Mu hanya janji-Mu selalu teguh. janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah, Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri. kami ingin mencari wajah-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu. Lawatanmu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan Lawatanmu untuk memulihkanku. curahan-Mu Tuhan. Curahkanlah anugerah-Mu bagi Kami sembah Kau lebih lagi Tuhan. dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu. Lawatanmu untuk memulihkan. Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Curahkanlah anugerah-Mu, Curahkan anugerah-Mu. curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami ingin sembah Kau Tuhan. Ninarese. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Ninarese. Nakata narese. Wajah-Mu Tuhan, Kau mulia Tuhan, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami rasakan curahan-Mu hadir dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami rasakan lawatan-Mu datang masuk ke dalam hati kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Rancanganku bukanlah rancangan-Mu Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan, walau kami tak dapat melihat Tuhan Yesus, kami percaya rancangan-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan.
Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau kami tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, sungguh Tuhan, Kau ada untuk kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin Tuhan, Kau Allah yang selalu menuntun setiap hari kami. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin Tuhan. Kau Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Kau Allah yang selalu hidup untuk kami Tuhan Yesus. Kiranya pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah C. Devi Tuhan Yesus yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, agar apa yang ia sampaikan boleh benar-benar sungguh hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Agar kami dapat percaya setiap rancangan-Mu ya Tuhan, walaupun terkadang kami tidak dapat melihat rancangan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Tapi ajarlah kami untuk mau percaya selalu kepada-Mu. Berikanlah kami hati sebagai seorang murid Tuhan Yesus yang mau mendengarkan dan bukan sekedar hanya mendengarkan Tuhan, tetapi kami dapat menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga semakin hari hidup kami semakin memancarkan wajah-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, hamba-Mu mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Devi dari Surabaya. Pada malam hari ini saya mendapat tema rancanganku bukanlah rancanganmu, yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Sebelum kita membahas tema ini, sejenak saya mau mengajak Anda, teman-teman semua, saudara terkasih, untuk mengingat pada waktu kita kecil dulu. Kita punya cita-cita ya. Ada yang menjadi insinyur, dokter, perawat, mau jadi presiden maybe ya, jadi raja, whatever itu. Kita mau lihat sekarang bagaimana cita-cita kita udah tercapai belum? Apakah keinginan kita sudah tercapai? Zaman milenial segini semuanya yang serba digital, kayaknya semua informasi ada di genggaman kita. Apa sih yang info kita nggak tahu, kita mau apa aja semua tahu. Atau kita punya banyak sekali daftar-daftar keinginan apa yang kita mau. Nah, dengan itu semua kita akan berusaha untuk mencapai itu, untuk meraih itu dengan segala usaha kita. Ya, misalnya kita menginginkan seseorang misalnya jatuh cinta, wah benar-benar fokusnya ke itu dan itu terus, bahkan ngejar, aduh bukit kan ku daki, semua akan kuberikan, kau minta apa akan ku bahkan teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong dong ini loh, aku mau ini, Tuhan Yesus do something please, tolong saya ya. Padahal Tuhan Yesus mungkin Tuhan punya sesuatu yang lebih bagus. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang jauh lebih bagus daripada itu, tapi seringkali kita hanya fokus kepada apa mau kita.
ya. Atau kita sibuk bekerja, terus bekerja, pokoknya ini yang terbaik, karir dan karir, kita bekerja cari duit dan sebagainya. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus menunggu? Dia menunggu di mana dia boleh diizinkan untuk memberitahu kepada kita, ini loh anakku, harus begini loh anakku, engkau begini. Tapi kita biasanya fokus dengan segala kesibukan kita sendiri dan fokus kepada apa maunya kita sendiri. Nah, saudara terkasih, setiap kita pasti punya keinginan, punya kebutuhan, punya harapan. Nah, kadang-kadang nih semuanya itu apa yang kita mau, apa yang kita anggap itu bagus, apa yang anggap itu adalah keinginanku, itu menjadi yang terpenting dan terutama, dan itu yang harus terjadi dan itu yang harus tercapai. Waduh, aku nih anak milenial, aku nih tahu semua kok. Makanya zaman sekarang ini aku mau. Kalau udah punya keinginan, punya kebutuhan, punya harapan, berdoalah. Lalu berdoa, betul kan? Tapi berdoanya sometimes, saudara terkasih, Anda dan saya, sometimes kita ini jadi sok apa? Sok tahu, sok kayak Tuhan. Mestinya berdoa itu memohon supaya Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi seringkali kita berdoa kita berdoa agar Tuhan itu mengabulkan semua yang kita mau, tanpa kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah memang ini yang harus terjadi? Apakah ini yang terbaik? Saya masih ingat anak saya, waktu itu dia pengen masuk ke salah satu SMA favorit. Ya. Hingga cerita karena dia nggak ada persiapan, karena persiapannya sangat kurang dan bagi saya itu nggak mau persiapan, akhirnya singkat cerita dia nggak diterima. Dia nggak bisa menerima kenyataan itu bahwa dia tidak diterima di SMA favorit. Dia menangis, dia marah, dan apa yang terjadi? Gelombang 1 nggak diterima, gelombang 2 nggak diterima, dan itu udah habis, nggak ada gelombang ketiga. Dan tetapi dia tetap mengatakan, pokoknya harus masuk SMA itu. Apa yang terjadi, saudara terkasih? Tiap hari dia adorasi, dia bilang supaya diterima, dan tiap hari dia doa rosario supaya diterima. Dia bilang, nah, ini maunya gimana? Saya bilang begitu. Ini kan sudah tidak ada lagi pendaftaran. Gelombang 1, 2 udah selesai. Kenapa masih ngotot? Dan dia bilang, Mama nggak punya iman. Saya dikatain begitu. Dia bilang, tidak ada yang mustahil, Ma. Harus masuk SMA itu. Maka doa, harus masuk. Saya pikir dalam hati, emangnya itu sekolahnya engkau apa? Sehingga kamu bisa seperti itu. Dan dia bilang, pokoknya yang terbaik adalah sekolahan itu, harus masuk sekolahan itu. Nah, saya terkasih, dan saya ngomong sama dia, apa memang Tuhan bilang bahwa kamu kalau tidak sekolah di sekolah itu, kamu salah? Dan dia bilang, oh tidak, Tuhan itu ngomong kan, bahwa mintalah maka diberi, ketoklah maka akan dibuka. Dia berpegang pada itu. Terus saya tanya, dan dia bilang, gak mungkin Tuhan itu memberikan ular pada saat kita minta roti. Terus saya tanya, emang sekolah yang sekarang kamu diterima ini apakah memang itu ular bagi Tuhan? Nah, saudara terkasih, seringkali kita itu merasa bahwa apa yang kita mau, rancanganku itu yang terbaik dan itu yang harus terjadi. Kita boleh ketawa ya, karena apa? Kita merasa kita paling tahu. Aku nih tahu yang terbaik untuk aku. Pokoknya aku nih pintar, aku nih the best, aku tahu. Sometimes kita mencoba menjadi Tuhan atas diri kita, saudara terkasih. Nah, kalau tadi kita berharap, kalau keinginan kita tidak tercapai, kalau kenyataan berbeda dengan harapan, maka kita akan menjadi kecewa. Ya, kita akan menjadi kecewa. Lebih buruk lagi, kita bisa menjadi berputus asa. Dan lebih parah lagi, kita bisa marah. Nah, susahnya marahnya ini bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa doaku tidak kau kabulkan? Kenapa Tuhan? Why? Kenapa? Teriak-teriak sama Tuhan. Kenapa? Saya terkasih, kebanyakan kalau udah marah, apa yang terjadi? Meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang lebih parah. Udah gak doa-doaan, gak pede-pedean, gak pakai pelayanan, gak pakai puji-pujian. Udah, pokoknya meninggalkan Tuhan. Sudah, aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Marah, kecewa. Saya terkasih, dan apa yang terjadi pada saat kita meninggalkan Tuhan? Maka kita seperti berjalan di dalam lorong gelap yang tidak berujung. Kita meninggalkan terang. Orang yang paling parah, orang yang paling kasihan adalah orang yang tidak punya tujuan. Pada saat kita keluar rumah,
Kita nggak tahu mau ke kanan, kiri, mau nggak ada tujuan, dan kita akan berjalan tanpa arah, dan itu adalah kondisi yang sangat amat menyedihkan yang boleh terjadi atas kita. Saudara terkasih, pada saat kita berjalan tanpa tujuan, hidup juga nggak jelas mau dibawa kemana, tujuan hidup kita juga nggak jelas kita mau ngapain. Saudara terkasih, kita hidup di dunia ini cuman sementara. Kita hidup di dunia cuma berapa tahun sih? 70, 80, 90 tahun, 100 tahun paling. Waduh, sudah luar biasa. Dan ternyata setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menghadapi hidup kekal. Hidup kekal yang kita hadapi setelah kita meninggalkan dunia ini ditentukan oleh bagaimana kita hidup di dunia ini. Mari saudara terkasih, saya ajak Anda dan saya, kita semua untuk kita terus belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita merasa bahwa rancanganku yang aku inginkan, yang menurut aku terbaik, tidak terlaksana? Sebelumnya saya mau sharing satu cerita. Saya masih ingat dulu pada waktu saya kuliah. Saya harus kuliah di jurusan yang tidak sesuai saya inginkan, tetapi saya harus masuk jurusan yang dipaksa oleh mama saya. Dan saya merasa bahwa hidup saya udah hancur, masa depan saya udah gagal. Kenapa? Karena saya harus menjalani hidup yang nanti bukan sesuai dengan keinginan saya, dan itu udah gak enak sekali. Sehingga apa yang terjadi, saya tidak mau kuliah. Saya meninggalkan kuliah mungkin semester berapa itu? 3. Saya benar-benar tidak mau kuliah dan saya tidak mau datang di ujian. Benar-benar saya tinggalkan. Saya stres sekali karena saya nggak suka dengan pelajarannya ini. Saya dipaksa masuk teknik kimia, sedangkan saya kepinginnya masuk di sekolah di mana saya boleh menjadi seorang pengajar atau konsultan atau seperti itulah keinginan saya. Nah, akhirnya saya marah sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, mengapa kau biarkan ini terjadi? Tuhan, mengapa begini? Nilai saya nggak bisa bagus. Buat apa kalau nilai saya jelek? Buat apa saya melanjutkan kuliah ini dan masa depan saya udah hancur? Wah, saya marah sama Tuhan, saudara terkasih. Saya nggak mau ke gereja, diajak berdoa saya nggak mau, diajak persekutuan doa saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Kenapa ini boleh terjadi? Sebenarnya saya marah sama Tuhan. Ya, nanti saya potong cerita saya. Dan kalau pada saat saya meninggalkan Tuhan itu, apa yang saya rasakan, saya makin gak tahu untuk apa saya hidup, saya makin gak tahu tujuan saya hidup, saya merasa makin terpuruk, saya merasa makin hancur. Ya, mari kalau mungkin Anda dan saya ada yang ada di dalam situasi seperti ini, kita mau lihat apa kata Tuhan. Ya, yang pertama, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Kita baca di Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara terkasih, teman-teman semuanya, pada saat kita meninggalkan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah segera sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan itu setia, Dia selalu bersama dengan kita walaupun kita seringkali meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, Dia selalu ada untuk kita. Seringkali kita tuh selalu fokus dengan masalah kita. Kita fokus dengan persoalan kita, dengan rencana kita yang gagal, dengan maunya kita. Kita sibuk mencari Tuhan. Tuhan di mana? Kita nggak tahu bahwa ternyata Tuhan berdiri di depan kita. Betapa sering kita berada dalam kondisi seperti itu. Kita fokus dengan masalah, kita fokus dengan beban persoalan, kita fokus dengan apapun, tetapi kita lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saudara terkasih, Dia hanya sejauh doa. Kita sering berteriak, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, mengapa masalahku begini? Tuhan, mengapa Engkau tidak tolong? Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan sebagainya. Dan kita merasa kita ditinggalkan Tuhan, kita merasa sendirian, kita merasa Tuhan gak ada, kita merasa, aduh, bagaimana? Saudara terkasih, Dia hanya sejauh doa. Nah, masalahnya doa bagaimana yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah doa yang selalu minta dan minta? Apakah doa kita itu, doa seharusnya adalah sebuah relasi. Doa adalah seharusnya
meminta supaya Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita dan kita siap untuk menerima apapun itu yang terbaik kepada Tuhan. Bukan kita tuh sering kalau berdoa tuh kita justru memerintah Tuhan untuk mengabulkan doa kita, kita memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Jadinya bingung yang Tuhan itu siapa, begitu kan ya. Nah, saudara terkasih, suatu doa seharusnya adalah suatu relasi pribadi yang dekat antara kita dengan Tuhan. Relasi di mana kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, di mana kita makin mengenal Tuhan sehingga kita makin tahu apa sih maunya Tuhan, apa sih rencana Tuhan. Tuhan itu seperti apa, kita mengenal pribadinya lebih lagi. Doa bukanlah tempat di mana kita marahin Tuhan, kita ngomel sama Tuhan, atau kita ngomel karena keadaan yang begini begitu. Waduh, isinya doa tapi isinya komplain, protes, sumpah serapah maybe ya. Itu bukan doa. Nah, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mencari Tuhan, mencari kehendaknya, mencari apa maunya Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita akan semakin mengenal Tuhan. Hati kita akan dilembutkan, hati kita akan dibuat lebih halus dan lembut supaya kita bisa mendengar Tuhan, supaya kita bisa mendengar suaranya, dan kita membiarkan rohnya yang ada dalam diri kita untuk menolong kita berdoa. Sehingga kita nggak lagi merasa yang seperti ditinggalkan, kita nggak lagi merasa berat, nggak lagi merasa perlu komplain ini dan itu, tetapi mari kita mau datang, kita mau cari Tuhan. Saudara terkasih, pada saat kita menyerah, berserah, pada saat kita menyerahkan segala sesuatu dan kita angkat tangan kepada kita, di situ Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah supaya kita tahu juga rencana Tuhan, maunya Tuhan, supaya kita sadar bahwa jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Agar kita tahu kehendak Tuhan, kita harus bertobat dan datang kepada Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita mau mengakui kesalahan kita, pada saat kita meninggalkan jalan kita, pada saat kita mau berani menyerahkan, mauku Tuhan, ini mauku Tuhan, aku serahkan kepadamu Tuhan. Ini aku yang tadinya mau begini ngotot, hanya fokus dengan mauku, aku, rencanaku dan sebagainya. Saat ini tidak sesuai dengan mauku dan kita marah, kita mau datang kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat ya. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara terkasih, bertobat, datang kepada Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Beranikah kita mencari kerajaan Allah? Yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu, karena kita ngomong kerajaan pasti ada rajanya kan? Kalau kita ngomong kerajaan Allah, berarti di situ Allah yang menjadi raja, Allah yang memerintah. Berarti kita berani untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang memerintah atas kita, sehingga Tuhan yang berkuasa atas diri kita, sehingga Tuhan yang akan memberikan perintah dan mendikte, Devi, kamu, si A, si B, Tony, siapa, bahwa kita berani untuk melakukan apa maunya Tuhan. Kita berani bertobat, saudara terkasih. Pada saat kita meninggalkan mauku dan kita mencari apa maunya Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalannya. Saya masih ingat, saya lanjutkan cerita saya tadi. Karena saya kecewa dan merasa masa depan saya hancur, saya nggak mau ke gereja. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya kos, saya punya teman-teman yang baik, teman-teman yang mereka semuanya mengenal Tuhan. Jadi mereka paksa saya untuk berdoa, mereka paksa saya untuk ke gereja, bahkan saya ke gereja aja nggak mau, ditarik, dipaksa, pokoknya saya harus ke gereja. Ya. Di gereja pun saya bilang saya nggak mau berdoa.
terserah pokoknya kamu harus ke gereja ya. Saya dijaga begitu ya, saya mau keluar gereja nggak boleh, saya dijaga kiri kanan. Waktu komuni saya nggak mau komuni. Wah, semua tarik saya. Harus komuni. Dan sepanjang saya antri begitu berjalannya di depan saya itu dia asisten iman. Saya bilang, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Tuhan, kenapa hidupku jadi begini? Tuhan, masa depanku hancur. Kenapa Engkau izinkan aku mengalami ini semua? Kenapa Mama? Kau bolehkan? Aduh, saya komplain terus sama Tuhan. Ya, kenapa Kau tinggalkan aku, Tuhan? Mengapa? Saudara terkasih, saya penuh dengan kecewa dan kepahitan. Pada saat saya sudah sampai di depan asisten imam itu dan saya mulai tangan begini, tiba-tiba, Rama berdiri di depan saya dan dia memberikan tubuh Kristus. Saya teranyam. Kenapa? Pada saat Rama memberikan tubuh Kristus, itu saya, apa yang saya rasakan waktu itu? Saya benar-benar seperti Tuhan itu benar-benar datang dan berkata, ini aku. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku ada. Air mata saya langsung menetes. Dan saat itu juga saya bertobat. Saya katakan, Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun Tuhan kalau saya komplain dan marah dan saya merasa bahwa saya sudah kehilangan segalanya, bahwa rancangan saya, rencana hidup saya yang udah saya tata hancur semuanya. Saya bertobat, saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, oke, saya akan mulai melakukan dan berjalan bersama Engkau. Sudah terkasih, mungkin Tuhan memberikan jalan seperti ini dan kita menyimpang. Tapi kalau kita makin mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita makin meninggalkan Tuhan, maka kita akan semakin jauh dari jalan Tuhan. Tetapi pada saat kita sadar bahwa kita sudah tidak melalui jalannya, bahwa kita sudah meninggalkan Dia, mari saudara terkasih, ajak Tuhan terus berjalan, supaya Tuhan terus membimbing kita agar kita boleh kembali ke jalan yang semula, jalan yang Tuhan izinkan untuk kita, jalan yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita. Selama kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka itu nggak bisa. Maka kita tidak akan sampai kepada rencana Tuhan dan kita akan makin jauh dari Tuhan. Mari kita berani menjadikan Yesus sebagai Raja kita hidup di kerajaannya. Untuk apa? Untuk kita berani membiarkan Tuhan yang memerintah atas kita. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita ketahui adalah yang pertama tadi, carilah Tuhan. Yang kedua, kita bertobat dan datang kepada Tuhan, kembali kepada jalannya. Yang ketiga, kita harus percaya akan rancangan Tuhan. Mari kita baca di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara terkasih, Allah mau mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa Allah punya rencana yang luar biasa, jalan yang luar biasa, dan itu jauh di atas apa yang bisa kita bayangkan dan jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Kita ini manusia ciptaannya. Kita ini mau apa sih? Saudara terkasih, saya masih ingat ya pada saat saya pertama kali menikah dan saya mengatakan kepada suami saya, aku gak mau punya anak. Suami saya juga bilang, aku juga gak mau punya anak. Repot lah, bikin repot dan sebagainya. Jadi setahun perkawinan kita oke, jalanin begitu aja. Kita masih sibuk ya. Pulang keluar rumah jam 6, saya naik tol ke sana, suami naik tol ke sini, rumah masih kontrak. Lalu saya bilang, saya tuh trauma dengan masa kecil saya karena saya anak tengah dibedakan. Saya nggak suka ada anak sulung, ada anak bungsu, anak tengah saya nggak suka. Saya bilang begitu kan. Dan saya juga trauma dengan masa kecil saya nggak bahagia. Itu bikin, enggak lah, saya nggak mau punya anak. Suami saya juga bilang repot. Saya pun bilang, kasihan anak-anak saya nanti, kita masih sibuk bekerja seperti ini, mereka ditinggal nanti kasihan. Tahun pertama oke, tahun kedua oke, tahun ketiga oke, masuk tahun keempat saya tanya kepada suami saya, emang kita mau terus begini ya, nggak mau kepikir punya anak? Saya udah tua, kalau iya enggak begitu ya. Akhirnya singkat cerita oke, kita putuskan kita punya anak. Dan
Waktu itu saya hamil, saya pingsan, saya ke dokter. Dokter mengatakan begini, kayaknya kembar. Wah, saya terkasih, saya itu bahasa Jawanya itu tertegun ya, saya tertegun ya. Hah, 2, kita nggak ada turunan kembar loh. Tapi saya sampai begini, Tuhan itu luar biasa ya. Kita sebagai manusia, kita berpikir dengan segala kepintaran kita, harus begini, rencananya begini. Tetapi jawaban Tuhan atas segala ketakutan saya itu luar biasa. Dia kasih anak 2. Gak ada sulung, gak ada bungsu, gak ada tengah, tapi 2. Dan bakal gak kesepian karena ada temannya saling bermain. Wah, Tuhan itu saya pikir, Tuhan luar biasa. Saudara terkasih, rencana Tuhan tuh jauh di atas apa yang bisa kita bayangkan dan apa yang bisa kita pikirkan. Makanya kita tuh jangan sok-sok merasa bahwa rancangan itu yang terbaik. Kita mah gak ada apa-apanya buat Tuhan. Nah, ketiga yang harus kita lakukan itu adalah apa? Kita percayakan janji Tuhan. Sekali lagi, saudara terkasih, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa tingginya rancangan kita tuh gak ada apa-apanya dibanding rancangan Tuhan. Kita seakan-akan tahu bahwa kita yang terbaik, tapi tidak. Kita cuma tahu berapa ke depan kita itu pun, Tuhan tahu sampai kita hidup kekal. Dia sudah memberikan rencana yang luar biasa. Dia memberikan rencana yang baik untuk kita. Luar biasanya Tuhan itu. Kita manusia, kita mau sok tahu ya. Kita percayakan janji Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara terkasih, Tuhan itu sungguh teramat sangat mengasihi dan mencintai Anda dan saya, teramat sangat, ya kan? Nah, kita harus yang pertama, konsep yang harus kita pegang adalah Tuhan itu mencintai kita. Dan cintanya itu luar biasa, itu yang harus kita pegang. Pada saat kita tahu dan menyadari bahwa Tuhan itu mencintai kita luar biasa, maka sudah pasti Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan dikatakan Dia mau memberikan kita rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan di masa depan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah mau mencelakakan kita dan tidak pernah mau kita ada kecelakaan. Itu yang harus kita pegang. Seringkali pada saat kita menghadapi suatu masalah, suatu malapetaka, suatu persoalan apapun, kita teriak, Tuhan, kenapa kau berikan aku ini? Wow, tunggu saudara terkasih. Kita jangan melihat segala sesuatu itu yang jelek dan menganggap itu jelek itu dari Tuhan. Tidak. Tetapi mari kita belajar apa kata Tuhan. Mari kita terus belajar mencari tahu, Tuhan, apa rancangan-Mu? Pada saat kita sakit penyakit, benarkah itu sakit penyakit dari Tuhan? Kita harus berhikmat benar-benar. Tuhan, kenapa aku sakit? Bukan mengeluh ya, tapi bertanya, pelajaran apa yang harus aku pelajari dari hari ini? Kenapa Tuhan kau izinkan aku terjadi dan mengalami ini? Saudara terkasih, masih ingat cerita saya di kesaksian saya tadi kan? Saya mengatakan bahwa masa depan saya sudah hancur dan sebagainya, tapi saya kembali bertobat dan saya datang kepada Tuhan. Oke, singkat cerita, saya terus kuliah. Saya menyelesaikan kuliah saya dengan segala perjuangan yang sangat berat, tetapi karena sudah sekian semester saya meninggalkan kuliah sehingga nilai saya hancur, betul-betul hancur, sehingga itu sangat berdampak dengan nilai akhir kumulatif saya, tidak bisa mengangkat dan tetap jelek, sehingga saya lulus dengan nilai yang sangat pas-pasan gitu ya. Nah, apa yang kira-kira bisa diharapkan dari nilai yang pas-pasan seperti itu? Nothing spesial. Kalau kita melamar kerja pasti yang nilainya jelek-jelek itu dibelakangin kan, dibelakangin. Tapi saudara terkasih, Tuhan itu luar biasa ya. Saya pernah satu kali ngelamar, kakak saya memaksa saya ngelamar di bank. Padahal saya sama sekali tidak tertarik di bank, dan saya di interview, saya nggak tahu perbankan, saya nggak tahu ekonomi, dan saya nggak suka. Jelas saya nggak diterima, dan saya bersyukur saya nggak diterima.
Tetapi satu hal lagi saya merasa, waduh saya nggak bisa bahasa Inggris. Waktu itu saya cuma bisa so far, so good, and as soon as possible. Itu aja yang saya bisa. Ini saya belajar bahasa Inggris setiap hari, saya les Senin sampai Jumat ya. Baru bulan ketiga di tempat khusus saya ada lamaran lowongan pekerjaan perusahaan asing, perusahaan Amerika mencari seorang sekretaris. Nah, saya melamarlah, saya Devi, seorang sarjana teknik kimia, melamar menjadi seorang sekretaris ya. Dan singkat cerita, saudara terkasih, ternyata saya yang dipilih. Saya yang hanya belajar bahasa Inggris 3 bulan, saya harus langsung di bawah bos saya yang orang Amerika, orang New York gitu kan. Wow, saya dengan segala perjuangan saya dan sebagainya, tapi di situ benar-benar saya belajar. Dan saudara, saya boleh mengatakan bahwa saya ini gagal. Tetapi waktu itu saya masih ingat gaji pertama saya. Kalau dibandingkan dengan fresh graduate waktu itu, saya bisa 2,5 kali. Belum lagi kalau saya lembur, berarti bisa 4-5 kali gaji barusan lulus dibanding dengan saya. Rancangan Tuhan luar biasa kan? Rancangan Tuhan luar biasa. Dan saya sampai, saya mengatakan bahwa cita-cita saya sudah hancur, masa depan saya sudah hancur. Ternyata Tuhan tambahkan dan Tuhan buat menjadi luar biasa seperti ini. Dan singkat cerita, pengalaman saya bekerja di situ menjadi batu loncatan untuk saya bekerja di perusahaan yang lain ya, karena di situ saya nggak suka bos saya itu meskipun New York, dia Jewish New York, dan orang bilang kayak Jewish New York itu waduh begitu ya. Oke, dan saya bekerja di perusahaan lokal. Waktu itu pertama kali juga saya melamar sebagai eksekutif sekretari. Heran juga ini, gara-gara sarjana teknik kimia udah pengalaman di perusahaan sebelumnya menjadi administration manager yang menangani seluruh office. Akhirnya saya diterima di situ. Singkat cerita, saya menjadi sekretarisnya untuk komisaris dan presiden direktur. Karena mereka melihat cara kerja saya dan sebagainya, dalam waktu 8 bulan saya naik menjadi manajer. Nah, di manajer begitu 2 tahun saya sudah dipromosikan menjadi general manager. Posisi yang oke, pekerjaan lancar, bos yang sangat baik, dan hubungan saya dengan bos sangat baik. Saya sudah tidak lagi menganggap dia bos, tapi seperti kerabat begitu ya, saking dia sangat kebapaan dan baik. Bahkan hari itu bos saya sudah memberikan rencana, Devi kamu nanti 2 tahun seperti ini, 5 tahun seperti ini. Ya, dia buka semua dan dia sudah punya rencana yang luar biasa untuk saya, rancangan dia. Dan rancangan saya, wow, indah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya sakit, dan sakitnya itu bukan sakit yang batuk flu. Saya sakit terkapar begitu, saya tidak bisa bangun, dan singkat cerita, saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Secara manusia boleh dikatakan bahwa saya gagal. Saya kehilangan karir saya kehilangan pekerjaan saya, cita-cita saya hancur dan sebagainya. Dan saya terpuruk, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa apa-apa. Kalau saat itu saya hanyalah Devi yang mengandalkan kekuatan saya, diri saya sendiri, pasti saya akan hancur, saya akan stres, saya akan depresi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, saat itu benar-benar Tuhan berikan saya karunia yang luar biasa. Tuhan berikan saya iman, berikan saya pengharapan, dan mengajarkan saya secara luar biasa apa itu kasih, sehingga saya bisa bertahan dan menghadapi itu semua. Saya bisa bersyukur, saya bisa menerima itu semua, dan wow, luar biasanya saya bisa menjalani itu semua. Karena apa? Saya percaya bahwa ada yang lebih baik, ada janji Tuhan yang lebih baik. Nah, saudara terkasih, Tuhan mau ingatkan lagi kepada kita bahwa rancangan Dia itu sungguh luar biasa, dan itu sangat jauh di atas dan besar di atas rancangan kita. Saya potong cerita saya ya. Maka yang ketiga ini, kita harus percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan ya. Tuhan punya rancangan yang sungguh luar biasa atas kita. Kita ini siapa sih? Kita ini cuma bukan siapa-siapa. Kok kita mau merasa bahwa kita ini Tuhan hebat? Kita punya rancangan luar biasa. Kita lihat apa sih janji Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku nih mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah terkasih, pegang itu bahwa janji Tuhan akan memberikan kita rancangan damai sejahtera yang penuh harapan di masa depan dan bukan rancangan kecelakaan. Ingat sekali lagi, Tuhan mengasihi kita luar biasa. Tuhan sangat mencintai kita luar biasa. Nggak mungkin orang yang pribadi yang begitu luar biasanya mencintai kita ingin mencelakakan kita. No. Tetapi Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Dia katakan janjinya, rancangannya kepada kita dalam masa depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera. Jadi pada saat kita menghadapi sesuatu jangan langsung tapi benar-benar kita cari, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa yang Engkau mau di balik ini semua? Tuhan mengapa Engkau izinkan ini semua terjadi dalam diriku? Saudara terkasih, saya kembali kepada sharing saya bagaimana saya kehilangan segalanya. Kalau saya mau renungkan, orang dunia boleh mengatakan saya gagal dan saya hancur karena cita-cita saya gagal, karena pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi saya boleh bersyukur, bukan rancangan saya, bukan hidup saya gagal, tetapi rancangan saya dikembalikan kepada rancangan Tuhan. Yaitu apa? Sejak itu dengan kondisi saya sakit selama sekitar 4-5 tahun saya tertatih-tatih, dan setelah 5 tahun saya kembali melayani. Setelah 7 tahun, setelah 8 tahun barulah Tuhan pulihkan saya bisa kembali beraktivitas. Saya bisa menceritakan betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan itu penuh mencintai saya. Saya bisa kesana kemari, saya yang dulunya nggak bisa apa-apa, saya belajar untuk bernyanyi, saya belajar membawakan firman, belajar mengajar, belajar berorganisasi. Dan saudara terkasih, rancangan Tuhan untuk saya telah terjadi, rancangan Tuhan untuk saya boleh terjadi. Dan kalau sampai hari ini saya ada di Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia, dan bahkan saya menjadi wakil sikaderisasi yang memegang pengajaran di seluruh Indonesia, itu semua adalah hal yang tidak pernah sedikit pun saya pikirkan, apalagi saya bayangkan, apalagi saya inginkan. Tetapi saudara, rancangan Tuhan boleh terjadi pada saat kita berserah dan menyerah. Kalau saat ini Anda sedang mencari tahu Tuhan apa rancanganmu, satu hal, percaya akan janji Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Datang kepada Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari rencana Tuhan. Maka rancangan Tuhan yang luar biasa akan terjadi pada kita. Kita kecil, kita bukan siapa-siapa, kita tidak tahu apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa. Jangan pernah mencoba menjadi Tuhan. Mari saudara terkasih, saya mau tutup firman pada malam hari ini. Kita mau berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah selesai berbicara kepada kami. Terus Tuhan ajar setiap kami, untuk kami terus datang kepada Engkau, untuk kami terus mencari Engkau, untuk kami terus berbalik Tuhan dari jalan kami, dari rancangan kami, dari rencana kami, dari mau kami, untuk kami mau terus memegang janji-Mu dan percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau Allah yang mempunyai rancangan yang luar biasa untuk kami, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan Tuhan Yesus. Mungkin di depan mata kami tidak melihat rancangan itu Tuhan, tetapi biarlah selama kami menunggu rancangan-Mu terjadi atas kami, beri kami kekuatan Tuhan, ajar kami terus Tuhan, supaya kami terus bertaut kepada Engkau dan kami sampai kepada rancangan-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus kuasai setiap kami, bimbing kami, beri kami kekuatan dan tolong kami. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Cik Devi untuk firman-Nya pada malam hari ini, yang mengajarkan bahwa terkadang memang rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan, tapi kita sama-sama mau percaya teman-teman terkasih bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita.
Mari kita kembali tundukkan kepala, kita mau akhiri persetujuan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman-firman-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, ajarlah selalu kami Tuhan untuk mau percaya pada rancangan-Mu Tuhan Yesus, untuk selalu mau berserah pada-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keseharian kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kiranya Engkau yang sertai selalu kami Tuhan, Engkau yang sertai selalu keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang tercinta dalam hidup kami, agar semuanya tetap berada dalam naungan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami untuk selalu ingat kepada-Mu Tuhan Yesus, dalam setiap apapun yang kami lakukan, dalam setiap apapun yang kami perbuat. Kami hendak selalu menyatakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Perawan tak bernoda, berkenanlah menyampaikan doa-doa kami ini ke hadapan putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. Sebagai penutup teman-teman, kita mau lebih semangat lagi dan kita mau lebih dahsyat lagi. Kita mau bangkit untuk serukan nama Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dengan segenap hati kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya. Dengan kuasa siapa? Kuasa namanya. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus. Semuanya Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, menara yang kuat. Katakan nama Yesus, kota benteng kita. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,